Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum materi kita mulai, kita awali dengan bacaan Al-Fatihah semua bersama-sama. Berdoa mulai. Oke, materi ini nanti untuk PKK, Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Ini yang jelas KD yang pertama ini nanti yang saya keluarkan mengenai menganalisis perencanaan produksi massal. Nah, untuk produksi sebelum ke produksi massal, nanti ada soal perbedaan kita pahami dulu antara istilah produk, produksi, dan produktivitas. Untuk materi produk, apa itu produk? Saya kira semua kalian paham. Apa pengertiannya? Yaitu produk itu hasil jadi dari kegiatan produksi berupa barang atau jasa. Jadi produk itu tidak berupa barang, wujud barang saja anak-anak. Jasa pun juga dikatakan produk karena dari proses. Nah, jadi barang atau jasa ini dibuat melalui proses produksi sedemikian rupa sehingga mengalami pertambahan nilai. Maksudnya apa mengalami pertambahan nilai? Yang tadinya produk ini dari bahan yang tidak kurang ada nilainya, akhirnya diproses produksi menjadi suatu produk, akhirnya mempunyai nilai yang bermanfaat. Nah, ini produk. Saya berikan contoh. Nah, ini ada gambar beberapa produk yang ada di masyarakat. Banyak sekali produk yang kalian ketahui di sekitar kalian ya. Apakah itu produk sampo, ada yang sabun, atau produk makanan, atau produk keperluan rumah tangga. Semuanya ini dari hasil proses produksi. Ini namanya produk. Oke. Selanjutnya ada istilah produksi. Nah, apa bedanya produk dengan produksi, anak-anak? Kalau tadi produk itu hasil jadinya, beserta contohnya tadi ya. Sedangkan produksi ini suatu proses mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Yang tadi saya sebutkan akhirnya memberikan nilai manfaat dari produk yang dihasilkan tadi. Nah, contohnya apa kalau produksi? Misalkan proses produksi, nah ini ada gambarnya ini. Misalkan proses produksi pembuatan rokok. Nah, kalau rokoknya itu dikatakan apa? Rokok itu dikatakan produknya. Proses pembuatannya seperti gambar ini namanya produksi. Paham ya bedanya ya? Gampang. Jadi nanti kalau ada soal bisa membedakan antara produk dengan produksi. Nah, ini contohnya gambar ini. Samping ini ada gambar produksi tekstil. Nah, ini proses pembuatan produk apa, Nek? Kalau gambar produksi tekstil ini. Proses pembuatan produk pakaian. Nah, ini prosesnya. Prosesnya ini namanya produksi. Sedangkan gambar di samping ini proses produksi pembuatan rokok tadi. Oke. Selanjutnya, tadi produk dan produksi sudah, sekarang istilah produktivitas. Nah, apa istilah produktivitas? Yaitu kemampuan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa dalam suatu proses produksi. Jadi, maksudnya produktivitas itu tingkat memperolehnya, perbandingan antara output dengan input anak-anak. Di mana input itu bahan-bahan yang kita gunakan untuk proses produksi, diharapkan outputnya itu perbandingannya lebih besar daripada input nilainya. Baru itu dikatakan produktivitas. Contoh, misalkan kalian memproduksi pembuatan tahu misalkan. Ternyata inputnya itu dari bahan-bahan yang kamu gunakan. Ada kedelai, terus ada, apalagi kalau tahu, ada kedelai, ada bahan-bahan penunjang lainnya. Nah,
ternyata bahan inputnya yang kita gunakan itu misalkan biaya yang kita pakai itu misalkan ada 1 juta misalkan. Tetapi outputnya, hasil yang dihasilkan dari produksi tahu itu nilainya harus di atas daripada input. Berarti kalau dinilai outputnya menghasilkan tahu berapa, itu dinilai harus lebih dari 1 juta. Berarti produksi tahu itu dikatakan produktif. Nah, contoh lagi, kalau karyawan perusahaan atau tenaga kerja, bisa nggak dihitung produktivitasnya? Sangat bisa. Kenapa? Kalau karyawan tidak produktif, ini biasanya apa? Yang dihasilkan produknya itu dia tidak mampu memenuhi target. Padahal gaji yang dikeluarkan untuk karyawan itu sangat besar. Ternyata yang dihasilkan karyawan itu tidak sesuai target perusahaan. Berarti karyawan itu tidak produktif namanya. Loh, kenapa kok sampai tidak produktif? Ada beberapa faktor yang disebabkan beberapa faktor. Mungkin karyawannya satu, malas. Ya, mungkin karyawannya yang kedua tidak pinter atau melakukan kesalahan. Akhirnya apa? Produk yang dihasilkan tidak memenuhi target. Berarti itu dikatakan tidak produktivitas. Nah, paham ya anak-anak? Contoh lagi, gampang. Misalkan kalian disuruh orang tua kalian membersihkan kamar mandi. Coba bersihkan kamar mandi. Nah, dibersihkan. Ternyata orang tua kalian masuk kamar mandi, terpeleset misalnya. Wah, itu berarti kamu mutumu jelek, tidak produktivitas. Paham ya pengertian produktivitas? Oke. Nah, tadi sudah saya jelaskan yang produk, produksi, dan produktivitas. Sekarang langsung kita mengarah ke produksi massal itu sendiri. Apa sih produksi massal? Yaitu produksi yang dibuat dalam jumlah yang sangat besar. Dibuat dengan jumlah yang banyak. Dilakukan secara besar-besaran. Dan produksi massal ini dilakukan secara terus-menerus. Meskipun tidak ada pesanan, dia terus memproduksi. Nah, misalkan apa produk? Nah, ini produksi massal muncul di era revolusi industri. Maksudnya apa? Dengan revolusi industri dulu, itu ditemukan mesin-mesin yang canggih. Akhirnya, perusahaan memproduksi dengan jumlah yang sangat besar karena ada mesin yang canggih tadi. Nah, dengan memproduksi yang sangat besar, akhirnya dikatakan itu produksi massal, yaitu secara besar-besaran. Misalkan contohnya ini ada produksi massal, ini ada pembuatan sandal, pembuatan perabot, rumah tangga, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ini ada faktor perencanaan proses produksi barang dan jasa. Ada perencanaan proses produksi, yaitu merencanakan tentang produk apa dan berapa jumlahnya yang akan diproduksi. Tadi sudah saya jelaskan. Nah, kalau dalam memproduksi barang, itu betul-betul oleh perusahaan atau kalian nanti sebagai wirausaha, kalian pikirkan dulu, kira-kira produk itu manfaatnya apa bagi konsumen. Nah, manfaatnya apa? Kalaupun produknya makanan, misalkan kalian membuka usaha berupa makanan, kira-kira bagi konsumen itu manfaatnya selain manfaat, kira-kira bisa enggak menunjang kesehatan dari masyarakat? Mempunyai nilai gizi apa enggak makanan kalian? Nah, ini dipikirkan. Yang kedua, permintaan pasarnya terhadap produk. Kalau kalian memproduksi barang atau seorang wirausaha, sebelum memproduksi barang ini seharusnya diadakan penelitian dulu. Penelitian ke masyarakat, kira-kira tingkat permintaan masyarakat itu tinggi apa rendah ya dengan produk yang akan saya hasilkan. Jadi kalian harus tahu, kira-kira nanti sasaran konsumen saya itu siapa saja. Nah, kalau misalkan di
daerah kalian memproduksi, ternyata konsumen kalian sangat sedikit, ya itu bukan peluang lagi untuk usaha kalian. Jadi kalian tahu dulu sasaran konsumen kalian itu siapa. Nah, yang C termasuk ada hubungannya yang C nih. Potensi wirausahawan untuk memperoleh keuntungan. Potensi peluang usahamu itu besar apa kecil? Contoh kalau kamu di daerahmu misalkan belum ada bengkel motor misalkan. Padahal peluang untuk membuka itu sangat besar. Kenapa? Potensi masyarakat di daerahmu semuanya rata-rata punya motor, punya sepeda motor. Kamu lihat peluang, oh ternyata di daerah ini kok tidak ada bengkel motor. Nah, itu jadi peluang untuk kalian. Tetapi sebaliknya, kalau misalkan di daerahmu itu tidak ada potensi seperti itu, termasuk bengkel motor juga sudah banyak, itu sudah dikatakan peluang kecil sekali. Jadi kalian harus pandai-pandai melihat peluang. Nah, yang keempat ini nanti ada fasilitas operasi produksi. Kalau ada soal kira-kira fasilitas produksi itu apa saja. Nah, ini menyangkut ke alat-alatnya anak-anak. Jadi kalau kalian membuat usaha atau tadi bengkel motor, kira-kira fasilitas yang menunjang bengkel motor itu apa saja. Itu yang kalian pikirkan. Jangan sampai membuka bengkel motor, nanti kalau lulus ternyata fasilitasnya kalian tidak pikirkan, tidak lengkap, tidak bisa untuk melayani konsumen ya. Konsumen akan kecewa. Jadi itu dipikirkan fasilitasnya. Termasuk kekuatan persaingan. Nah ini tadi sudah saya katakan, kamu lihat pesaingmu. Nah, peluangnya bagaimana? Kalaupun ada pesaing, Bu, ada Bu, tapi tidak banyak, saya tetap bertekad membuka usaha. Bagus. Kenapa? Kamu harus bisa mengatasi pesaingmu itu. Bagaimana caramu kamu punya strategi untuk mengalahkan pesaingmu tadi. Misalkan, kalau di pesaingmu tuh harganya lebih tinggi, kamu membuat harga yang lebih rendah. Kalau ambil keuntungan sedikit, tapi lancar. Nah, kembali sedikit 500 saja, misalkan selisih 500 dengan pesaingmu, konsumen itu sudah datang ke usahamu. Nah, itu termasuk kemampuan distribusinya. Kalau kalian nanti lulus membuka usaha, termasuk nanti kalau ada soal apa maksudnya distribusi untuk produksi? Distribusi ini bagaimana kemampuanmu untuk memasarkan usahamu itu. Apakah melalui online atau offline, kamu pandai-pandai untuk mendistribusikannya, untuk memasarkannya, supaya usahamu dikenal oleh masyarakat. Nah ini. Nah, yang terakhir ada pengembangan produk di masa yang akan datang. Maksudnya apa pengembangan? Semua usaha itu perlu pengembangan, perlu inovasi anak-anak. Jangan sampai monoton tetap seperti itu saja. Supaya konsumen masyarakat ini tidak bosan. Nah, saya harapkan nanti kalian lulus juga kalau punya usaha perlu adanya inovasi-inovasi baru. Nah, ini ya. Oke, itu aja sampai sini. Saya harapkan soal yang saya berikan nanti persis apa yang saya berikan di materi ini, termasuk tadi sudah saya jelaskan perbedaan produk, produksi, dan produktivitas. Insya Allah nanti keluar juga itu soalnya. Kalian saya kira paham setelah saya jelaskan tadi ya. Oke anak-anak, saya akhiri karena waktunya sudah habis. Sampai di sini dulu. Sebelum diakhiri kita baca doa akhir belajar dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'alantani wardudhu ilayya inda hajati ilaihi walatun sini ya rabbal alamin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.